kita menyembah. Dialah yang Dia pribadi yang sangat mengenal setiap kami. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Terima kasih.
Berserakan
Biar dalam firman-Nya Dia tetap Allah yang disanjung, ditinggikan, diagungkan, dipuji dan disembah. Tidak ada yang bisa menggantikan nama Allah, nama Tuhan dalam hidup kita. Dia tetap Allah yang unggul, yang terutama dalam setiap hidup kita. Kita persiapkan hati kita malam hari ini. Kita merindukan, kita harus akan firman Tuhan. Biar terus kita hari demi hari kita disertai, dituntun oleh firman Allah yang sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Inilah hati kami malam hari ini. Kami merindukan firman-Mu yang kudus mengalir dalam hidup kami. Kami merindukan firman-Mu yang kudus mengubah setiap kehidupan kami. Thank you Jesus. Terima kasih. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Pengakuan iman hati kami kepada-Mu malam hari ini. Kami sanjung, kami tinggikan Engkau sebagai imam besar agung dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan terus kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Kami telah memuji menyembah Engkau dan saat persiapkan hati kami untuk firman-Mu berbicara pada setiap kami malam hari. Inilah bejana hati kami, Tuhan. Serapi kami dengan firman-Mu yang kudus, yang mengubah hidup kami, yang memberkati kami, yang menegurkan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih dan pujian Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, coba kita perhatikan bersama di dalam Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 ayat yang 23, 24, dan 25. Mau baca firman. Nanti dulu, Cici. Ya, Keluaran pasal 2 ayat 23, 24, 25. Harus dapat kita baca bersama-sama. Ya, ayat 23, 1, 2, 3. Lama sudah itu Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru sehingga mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang,
Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Ya baik, puji Tuhan, di 3 ayat yang saya pilih buat kita malam hari ini. Dan 2 tahun lalu atau 2 tahun lalu, dan biasa kan tiap Desember anak-anak tentara suka pada main ke rumah karena memang agak jauh. Jadi mereka mengakhiri akhir tahun itu biasa ngumpul di rumah. Salah satunya itu namanya Pak Bona, itu dia terpilih menjadi salah satu orang yang ikut berlatih untuk sebagai pasukan PBB untuk ke Libanon. Terus kemudian setelah dia terpilih dan dia ikut latihan 6 bulan di Padang ke sana. Dan dia ikut latihan terus tiap hari mereka latihan. Sampai persiapan untuk ke Libanon itu 6 bulan. Baik dari segi fisik, pendidikan, strategi, semua itu dipersiapkan. Dan memang karena dia cerdas, dia pintar, makanya dia terpilih. Cuman waktu giliran besoknya, 2 hari sebelumnya mau berangkat, dia cek ke kantor itu, ternyata pengumuman nama-nama yang berangkat. Ternyata namanya tidak ada. Nama dia tidak ada di dalam daftar pemberangkatan untuk lusanya. Dia kaget, kenapa nama dia tidak ada? Dia bertanya dan bertanya, kenapa saya tidak diberangkatkan? Dan akhirnya juga dia tahu ada 1-2 alasan kenapa dia tidak diberangkatkan. Nah, yang saya maksudkan adalah dari contoh ini saya melihat bahwa dari Bona ini dia dipanggil ikut berlatih 6 bulan, dipersiapkan secara khusus untuk nanti diutus. Nah, kalau kita perhatikan dengan Musa ini bukan sekedar dia dipilih atau dipanggil, tetapi juga ia diutus oleh Tuhan. Beda dengan Pak Bona tadi, dia dipanggil, dipilih, latihan, persiapan, tapi 2 hari sebelumnya namanya tidak keluar, artinya tidak diutus. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini dalam kaitannya dalam perkataan tulis, katakan demikian, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Yang mungkin saya mau kategorikan adalah yang dipilih itu mungkin yang diutus. Kalau dalam silakan yang gambar ini. Iya, jadi kalau kita perhatikan ini, Musa bukan sekedar dia dipanggil, tetapi betul-betul dia punya pribadi yang betul-betul berkenan di hati Tuhan, dan akhirnya ia pribadi yang pas dan cocok untuk diutus ke Mesir untuk membebaskan orang Israel. Nah, pertanyaannya, mengapa Musa dipanggil dan diutus oleh Tuhan ke Mesir? Ada 2 hal yang penting yang kita perhatikan, itu mendasari latar belakang kenapa Musa dipanggil dan diutus Tuhan untuk ke Mesir untuk membebaskan bangsa Israel. Dalam konteks ini ada 2 hal. Yang pertama, kita perhatikan pada ayat 23 bagian A, katakan, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan karena perbudakan. Jadi hal pertama yang membuat Allah itu memilih Musa dan mengutus Musa ke Mesir, karena apa? Bangsa Israel yang dikatakan biji mata Tuhan, karena bangsa Israel dikatakan umat kesayangan Tuhan, bangsa pilihan Allah ini ada dalam perbudakan. Bayangkan, saya karena tidak ngerti, bangsa Israel, bangsa dipilih Tuhan, bangsa spesial di mata Tuhan, dikatakan biji mata Tuhan, tapi ini diperbudak. Nah, saya memperhatikan dalam aplikasi kehidupan gereja Tuhan hari-hari ini, sadar atau tidak sadar, kadang-kadang banyak orang itu diperbudak. Gitu. Jadi bukan sekedar dia tiap hari ke gereja, tiap minggu ke gereja. Mungkin dia bisa berdoa sehari bisa 2 kali 3 kali. Tetapi kadang-kadang dia ini diperbudak. Sadar tidak sadar dia diperbudak oleh hal-hal tertentu dalam hidupnya. 1, mungkin dia diperbudak oleh kekhawatiran. Dia diperbudak oleh ketakutan. Saya semalam ketemu dengan seseorang, dia bersaksi demikian. Awalnya itu dia itu yang mau dikatakan jadi orang pintar, tapi ketika dia suatu saat tidak sadar dia itu mengalami
yang menurut dia itu namanya mengalami pencurahan Roh Kudus. Secara tiba-tiba dia bisa berbahasa roh, terus kemudian dia kayak gambaran dulu dia orang Kristen, terus ayat-ayat itu muncul kembali. Jadi akhirnya dia pintar. Malam itu dia saksikan sekejap itu dia kok pintar ayat gitu, sampai saya juga kalah. Dan dia menangis, dia bilang, Pak Eli, saya bersyukur saya ini dipanggil kembali Tuhan untuk tinggalkan masa lalu saya, hidup jadi orang pintar, obatin orang, tapi saya sendiri bodoh. Nah, akhirnya dia didoakan, terus kemudian dia bersaksi. Selama 2 bulan itu dia jadi takut kemana-mana. Kenapa takut? Karena seperti yang pernah dia bergaul dengan pribadi kayak jadi orang pintar, tentunya ada hukum tertentu, itu kayak membuat dia takut, membuat dia takut kalau keluar rumah. Terus hal kedua adalah dia takut ketemu teman-teman yang pernah berobat dengan dia. Jadi kalau saya perhatikan ini sesuatu yang langsung sebetulnya kalau dia itu betul dimerdekakan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan, sebetulnya tidak perlu takut, karena roh dalam diri kita kan lebih besar. Ada saya bilang begini, berdoa. Di lain segi memang kamu mungkin diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan, tapi di lain segi kamu diperbudak oleh roh ketakutan. Kemana-mana takut, katanya kalau udah mau keluar sampai gemetaran kalau di luar, keringat dingin. Dia harus masuk kembali. Dan akhirnya kemarin itu dia memberanikan diri keluar. Dan akhirnya tidak terjadi